Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chou Yuan, yaitu si pemuda yang mendapatkan semua pedang legendaris. Langsung saja. Video terlambat karena banjir belum surut. Dan cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan sekte Xuan Jiansong. Terdapat ketua dari sekte Xuan Jiansong bersama tetua lainnya. Mereka semua melihat ke atas langit dan ternyata itu adalah kereta kencana. Lalu di sisi ketua sekte Xuan Jian dan tetua lainnya, mereka pun melihat sebuah kereta yang turun di depannya. Di sana ketua Xuan Jian pun berkata, Xuan Jiansong menyambut pangeran peringkat pertama. Sambil mereka mengucapkan salam semua, terlihat seseorang keluar dari kereta itu dan berjalan. Ia pun berkata, tetua sekte, apakah Anda membawa orang yang saya cari? Dan itu adalah pangeran peringkat pertama, Li Xingxiu. Ketua sekte Xuan Jian pun berkata, Pangeran, Chou Yuan, murid luar dari sekte Xuan Jian yang Anda cari, telah memasuki gua Xianxian untuk berlatih. Saya khawatir akan sulit untuk keluar sementara waktu. Di sana pangeran pun berkata, Gua Xianxian Xuan Xiansong, saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak berharap bahwa tetua sekte akan menyukainya. Baiklah, biarkan dia berlatih di gua Xianxian. Apakah karena Anda takut bahwa penyelidikan minggu ini akan membahayakan murid-murid Anda? Di sana ketua Xuan Jiansong pun terdiam, lalu ia pun berbicara. Pangeran bercanda, Chou Yuan mengalahkan tantangan sekte pedang roh sebelumnya dan memberikan kontribusi besar untuk sekte Xuan Jian saya. Kultivasi di gua Xianxian adalah hadiah untuknya. Di sana pangeran pun berkata, sekarang saat ini aku ada di sini. Bisakah Anda menemukan seseorang untuk memanggilnya? Masalah pengujian fragmentasi batu pedang terkait dengan istana pedang dan peristiwa besar di seluruh benua Xuan Jiansong kali ini harus jelas. Di sana ketua Xuan Jiansong pun berkata, pangeran tidak tahu bahwa gua Xianxian ini adalah yang pertama dan hanya dapat dimasuki selama periode pelatihan fisik dan tingkat pencerahan orang-orang yang lebih tinggi dari tingkat pencerahan, dan memasukinya akan langsung dicekik oleh niat pedang yang kacau. Kedua, gua Xianxian tampaknya tidak memiliki ruang yang besar, tetapi ruang internal ditumpangkan. Jika tidak ada posisi untuk orang ini, itu hanyalah sebuah jarum ditumpukan jerami untuk menemukan seseorang di dalamnya. Lalu terlihat pangeran pun melirik dan ia pun berkata, apa maksud tetua sekte? Saya hanya bisa menunggu Chou Yuan keluar sendiri. Tetua sekte Xuan Jian pun menjawab, pangeran bisa pergi lebih dulu jika memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ketika Chou Yuan keluar, saya akan bertanya tentang ujian batu pedang dan bagaimana membiarkan orang lain memberitahu pangeran. Pangeran pun berkata, tidak, pangeran ini suka melakukannya sendiri. Sekte Xuan Jian, Anda berada di lingkungan yang baik, jadi saya akan tinggal selama 3 hari untuk menunggu anak itu. Sejauh yang saya tahu, gua Xianxian sangat berbahaya dan tidak mungkin bagi siapapun untuk tinggal di dalamnya selama lebih dari 3 hari. Aku bisa menunggu. Sambil ia tersenyum di sana. Lalu kita dibawa ke sisi gua di mana Chou Yuan di sana berada. Banyak sekali beberapa tolang tengkorak dan pedang-pedang yang menancap. Di sana Chou Yuan pun bergumam, apakah ini gua Xianxian? Hanya melihat pemandangan di depanmu akan membuat banyak orang takut. Sambil ia berjalan menuju ke dalam gua lebih dalam. Lalu tiba-tiba ia diserang oleh aura yang membara dari depannya, dan di sana ia pun bergumam, ini adalah aura pedang kacau yang dikatakan tetua sekte. Sambil ia melihat luka di tangannya, lalu ia bergumam lagi, benar saja, meski tidak ada wujudnya tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya gua Xianxian jauh lebih berbahaya daripada yang aku kira, namun tidak ada yang bisa menghentikanku. Sambil ia mengeluarkan sesuatu di tangannya, ternyata ia mengeluarkan pedang Iron Sword dan ia pun berkata, majulah.
Lalu terlihat di sana serangan yang sangat banyak pun mengarah ke Coyuan, tapi dapat ditangkis dengan pedangnya. Coyuan pun bergumam, semakin aku masuk ke dalam, semakin padat aura pedang dan semakin kuat kekuatannya, dan semakin lambat aku bergerak. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat energi spiritual di tubuhku akan habis. Lalu ia diserang dengan banyak lagi. Ia pun berkata, namun bahkan jika energi spiritual dalam tubuhku habis, tapi staminaku tetap sama, terus maju. Sambil terlihat Coyuan yang pantang menyerah menghadapi aura pedang yang ganas itu. Lalu kita dibawa ke tempat lainnya. Terdapat pegunungan yang sangat tinggi, dan di sana ternyata ada Feng Li dan pamannya. Mereka dihadang oleh beberapa babi di sana. Lalu Feng Li pun berkata, paman kedua, ini adalah tempat di mana babi dibesarkan di Houshan. Untuk apa kau membawa ke sini? Ini bau. Tapi tiba-tiba paman itu pun menampol Feng Li di sana, dan Feng Li pun terjatuh. Pamannya berkata, dasar bodoh, terakhir kali aku mewakili Kuan Jiansong dalam pertempuran melawan sekte pedang roh. Kekalahan itu benar-benar kekalahan, tapi Coyuan menjadi pusat perhatian. Sekarang Coyuan dihargai oleh sekte Kuan Jian karena memasuki Gua Xianshan untuk menumbuhkan niat pedang yang tak terkalahkan. Apa kau tidak memiliki sedikit motivasi? Di sana Feng Li pun berkata, paman kedua, bukan karena aku tidak bekerja keras, itu karena penampilan Coyuan baru-baru ini terlalu mempesona. Ketika aku merasa bahwa aku bisa mengalahkannya dengan mudah, aku selalu dikalahkan olehnya. Apa yang bisa aku lakukan? Di sana pamannya pun berkata, kamu adalah satu-satunya bibit keluarga Fengku, dan harapan keluarga Fengku. Feng Jiaxing telah mencoba yang terbaik untuk melatihmu. Bagaimana kamu bisa murung seperti itu? Hari ini aku memanggilmu ke sini hanya untuk latihanmu, sehingga kamu dapat berlatih metode untuk mengalahkan Coyuan. Di sana Feng Li pun berkata, paman, apa kamu punya solusi? Aku bersedia melakukan apa saja. Lalu pamannya pun berkata, dengan cara ini dia terlihat sedikit seperti anak dari keluarga Fengku. Baiklah, cara mengalahkan Coyuan sangat sederhana. Gunakan metode paling kejam untuk membunuh semua babi di depanmu ini. Sambil Feng Li pun terkejut memandangi babi di depannya itu. Lalu Feng Li pun berkata, paman kedua, aku tidak begitu mengerti apa yang kau maksud. Coyuan memadatkan niat pedang yang tak terkalahkan di Gua Xianshan, dan kamu membiarkan aku membunuh babi di sini. Lalu pamannya pun menjawab, iya, itu hanya membunuh babi. Kamu telah dikalahkan oleh Coyuan satu demi satu, dan kamu tidak memiliki keinginan yang tak terkalahkan untuk waktu yang lama. Jika kamu ingin menumbuhkan keinginan pedang yang tak terkalahkan, itu lebih sulit daripada memanjat. Tetapi yang diketahui dunia adalah bahwa ada spesies Infinable Sword Insect yang berbeda. Setelah dilatih untuk menjadi kuat, itu tidak kalah dengan Invincible Sword Intense. Itulah yang dihindari semua orang, niat membunuh yang tak terkalahkan. Di sana Feng Li pun terkejut dan berkata, niat membunuh yang tak terkalahkan? Ya, selama aku bisa membunuh Coyuan, aku bersedia berlatih. Lalu kita dibawa ke sesuatu tempat lagi. Di sana terdapat tetua dan pangeran. Ia pun berkata, tetua sekte, satu sudah hari berlalu, saya mendengar bahwa setengah dari orang yang memasuki Gua Xianshan meninggal pada hari pertama. Menurut Anda, berapa lama Coyuan bisa tinggal di dalam? Sambil ia bermain catur di sana. Lalu petua sekte pun berkata, lampu hijau masih menyala, menunjukkan bahwa orang-orang di Gua Xianshan aman dan bebas. Coyuan sangat beruntung di sini. Saya pikir dia bisa bertahan lama di sana. Lalu kita beralih ke Coyuan lagi. Di sana Coyuan menaruh pedangnya dan berkultivasi di dalam gua. Ia pun bergumam, aku sekarang mengandalkan kekuatan fisik Ki untuk maju di Gua Xianshan sepanjang hari. Energi spiritual dan kekuatan fisik
pedangku sudah habis dan aku masih tidak tahu tentang niat pedang yang tak terkalahkan. Bagaimana cara melatih Invisible Sword Intent? Dari zaman kuno hingga sekarang, niat pedang yang tak terkalahkan sudah meninggalkan legenda tanpa akhir di benak Quan Xian ini. Tetapi hanya sedikit ginseng yang dibudidayakan. Meskipun pada zaman kuno seperti itu, sebagian besar pedang tak terkalahkan tidak dapat disempurnakan dengan mudah. Jadi tidak ada petunjuk apapun tentang cara melatih Invisible Sword Intent. Dalam hal itu, aku akan terus maju. Sambil terlihat di sana, ia pun berdiri dan memegang pedangnya dengan aura yang sangat membara lagi. Lalu tiba-tiba dari depannya ia melihat sebuah cahaya dan cahaya itu mengarah padanya. Ia pun bergumam, "Sial, itu adalah aura pedang. Ini sangat kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa aku atasi." Sambil terlihat aura yang membara itu yang mengarah padanya ditangkis dengan pedang Iron Sword. Lalu di sana Zhou Yuan pun terdiam. Lalu ia pun terpental jatuh dan ia pun bergumam, "Untungnya Iron Sword memiliki permukaan pertahanan yang luas dan tubuh yang kuat. Jika tidak, aku bahkan tidak bisa membayangkan pukulan itu. Sial, kenapa Cao Sword Ki menjadi begitu kuat?" Sambil ia tergeletak di sana. Lalu ia berdiri dan bergumam, "Tidak heran banyak murid batin dari alam pencerahan dibunuh oleh Jian Qi setelah mereka masuk. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode yang diajarkan kepadaku oleh guru." Lalu di sana ia pun mengeluarkan jimat Vajra. Lalu sesaat kemudian ia membentuk sebuah barrier yang melindunginya. Ia pun berkata, "Ini akan jauh lebih mudah." Aduh, bukannya aku ingin curang, tapi aku memiliki terlalu banyak kemampuan. Tidak mungkin. Lalu sehari kemudian terlihat Zhou Yuan di sana dan aura-aura itu pun terlihat sangat sedikit. Dan Zhou Yuan pun berkata, "Roh pedang kekacauan menghilang. Dengan kata lain, aku melewati area aura pedang yang kacau. Aku tidak tahu bahaya apa yang akan kuhadapi selanjutnya." Lalu kita dibawa ke sisi luar gua. Di sana pangeran pun berkata, "Tetua sekte, 2 hari sudah berlalu. Saya mendengar bahwa 90% orang yang memasuki gua Xianshan meninggal pada hari ketiga." Sambil terlihat mereka berdua yang masih asik main catur selama 2 hari. Aduh, kok tahan ya mikir kayu sampai 2 hari. Di sana tetua sekte Xuanjian sambil memainkan caturnya ia pun berkata, "Apakah Anda pikir Zhou Yuan akan mundur dalam menanggapi kesulitan dan keluar pada gua hari ini?" Zhou Yuan memiliki pikiran yang keras dan saya tidak berpikir dia akan mengambil inisiatif untuk mundur dari gua Xianshan bahkan jika dia mati. Lalu pangeran pun berkata, "Sangat disayangkan bahwa ketika Anda mati, mengapa Anda masih bertanya-tanya? Semoga anak ini mengenal dirinya sendiri." Lalu kita dibawa ke sisi Feng Li. Ia pun di sana menebas semua babi itu dengan kejam dan babi pun tergeletak di depannya dengan cara terpotong-potong. Di sana Feng Li pun terlihat sangat kejam dan pamannya pun berkata, "Baiklah, kamu sudah mulai memiliki sedikit niat membunuh di tubuhmu sekarang. Ini adalah fenomena yang sangat bagus. Selanjutnya aku akan membawa 100.000 babi lagi dan teruslah membunuh." Sedangkan di dalam gua Xianshan terdapat aura merah yang membara mengitari di sana. Aura itu seperti wajah-wajah manusia, bahkan mirip sekali dengan wajah roh halus di film-film. Dan di sana Zhou Yuan pun bergumam, "Apakah ini kehendak pedang yang kacau di gua Xianshan?" Sambil ia mengarang aura itu, lalu ia pun bergumam lagi, "Aku tidak bisa membunuhnya, tetapi aku juga tidak bisa memotong terus-menerus." Sambil terlihat aura itu semakin banyak. Lalu Zhou Yuan pun bergumam, "Eksistensi macam apa yang menjadi kehendak pedang-pedang ini?" Sambil aura itu menyerang lagi ke arah Zhou Yuan dan Zhou Yuan pun bergumam, "Apakah akhirnya di sini pedang ini akan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangannya?" Lalu terlihat aura itu mengarah ke dahi Zhou Yuan. Di sana Zhou Yuan pun terkaget dan ia kesakitan terjatuh sambil terguling-guling. Ia pun berkata, sakitnya jauh ke dalam tulangku. Kehendak pedang kacau ini melahap dan menyiulkan pikiranku."
Ini sangat menyakitkan. Sambil terlihat ia pun kesakitan di sana sambil ilernya pun ketes. Tapi di sana Coyuan terbangun dan tangannya menggenggam erat. Ia pun berkata, "Keluar dari tubuhku." Terlihat di sana aura itu pun keluar dari tubuhnya. Lalu Coyuan pun bergumam, "Ini berbahaya. Masih sekelompok kecil kekacauan menyerangku dan itu sudah membuatku merasakan sakit jatuh ke neraka. Kepalaku akan meledak. Jika ada lebih banyak pedang, aku bisa pingsan di tempat. Mengerikan. Ini adalah bagian paling menakutkan dari gua Xianxian." Sambil ia memandangi aura yang bergentayangan di atasnya itu, lalu ia bergumam lagi, kehendak pedang yang begitu padat dan masif memang bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Lalu kita dibawa keluar gua di mana tetua Xuanxian dan pangeran di sana yang sedang main catur lagi. Di sana seseorang murid pun berkata, "Pangeran, kita telah berada di sini selama 3 hari. Waktu hampir habis. Haruskah kita segera berangkat ke Gunung Jijian?" Di sana pangeran pun berkata, "Tetua sekte, setengah jam sebelum hari ketiga. Sejauh yang saya tahu, alasan mengapa tidak ada yang memecahkan rekor tinggal di Gua Xianxian selama 3 hari itu karena setelah 3 hari di Gua Xianxian, pedang kacau akan meledak sekali. Ketika kehendak pedang terkonsentrasi dan panik, belum lagi pembudidaya dari negara tercerahkan, bahkan pembudidaya pedang dari negara tertinggi akan hancur dan dibunuh oleh kehendak yang kacau." Lalu ketua sekte Kuanjian pun berkata, "Pangeran benar, kehendak pedang akan meledak. Sebagai tetua sekte Kuanjian, saya sebenarnya sangat khawatir tentang situasi Coyuan. Saya ingin tahu bagaimana dia akan memilih." Lalu kita dibawa ke Coyuan lagi. Di sana ia memandang ke atas dan ia pun bergumam, "Ini adalah tidak. Sepertinya kehendak pedang ini akan mengamuk. Sister Bai dan aku menyebutkan bahwa jika kamu tinggal di Gua Xianxian selama 3 hari, kamu akan mengalami amukan kehendak pedang. Jika ini terjadi, Sister Bai memintaku untuk segera berhenti." Sambil ia mengeluarkan sesuatu di tangannya. Sambil ia bergumam, "Tidak mungkin untuk mundur. Sekarang biarkan aku Coyuan berjuang untuk hidup dan mati." Ternyata di tangan kirinya mengeluarkan pedang vampir. Lalu ia pun berkata, "Ayo jiwa senior Gua Xianxian, biarkan pedang yang akan kau tinggalkan. Datanglah sesuka hatimu. Aku Coyuan tidak akan pernah mundur selangkah pun." Sambil ia menantang aura di sana. Lalu terlihat aura-aura itu pun menyerang ke arah Coyuan. Di sana Coyuan pun terjatuh. Lalu terlihat Coyuan yang kesakitan sambil berkata, "Jangan pikir untuk mengalahkan kehendak Coyuan. Aku tidak akan pernah jatuh lagi, sama sekali tidak." Lalu Coyuan pun terkejut mendengar suara yang berkata, "Enak, enak." Ternyata itu adalah jiwa dari pedang vampir. Ia pun memakan semua aura itu dan menyerap ke semua pedang vampir. Di sana Coyuan pun bergumam, "Ini jiwa pedang. Dia secara tidak terduga muncul lagi. Tunggu, aku harus bertahan." Sambil ia diserang lagi oleh aura-aura itu. Lalu Coyuan pun berkata, "Sekarang jiwa pedang melahap keinginan kacau itu. Selama aku bertahan, aku bisa melewati masa sulit ini." Sambil ia kesakitan diserang di kepalanya oleh aura-aura itu. Lalu di sisi jiwa pedang vampir, mereka melahap semua aura itu dan mereka pun berkata, "Hehe, menyenangkan, ini enak, aku sangat menyukainya." Sambil mereka melahap semua aura hitam itu. Lalu kita dibawa ke ketua Xuanxian dan pangeran. Mereka masih asik bermain catur. Di sana tetua Xuanxian pun berkata, "Pangeran, 3 hari sudah berlalu." Dan seseorang pengawal di sana pun berkata, "Pangeran, istana pedang tidak bisa ditunda. Haruskah Anda berangkat sekarang?" Pangeran pun menjawab, "Tutup mulutmu. Ketika aku pergi ke istana pedang untuk mendaftar, aku mengatakan bahwa aku tidak sehat di sekte Kuanjian dan aku harus tinggal selama 2 hari lagi. Setelah penyembuhan, aku akan pergi ke Gunung Jijian lagi." Lalu pengawal pun berkata, Iya, baiklah pangeran." Lalu tetua sekte Kuanjian pun berkata, "Pangeran, sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Jika Anda membuat kesalahan besar di istana untuk anak ini, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada mendapatkannya."
Pangeran pun menjawab, anak ini belum keluar selama 3 hari dan lampu hijau belum padam, menunjukkan bahwa Coyuan masih hidup dan sehat di Gua Xianxian. Saya hanya tinggal 2 hari lagi. Karena saya tertarik padanya sekarang dan saya tidak pernah percaya bahwa dia bisa tinggal di Gua Xianxian selama 5 hari. Tetua sekte, Anda tidak bisa menyimpan bidak catur kecil ini. Lalu tetua sekte pun berkata, pangeran mungkin salah. Bidak catur kecil terkadang bisa mengguncang langit. Mungkin itu diibaratkan Coyuan ya, mau bidak kecil yang mengguncang langit. Sambil tetua sekte pun mengarahkan caturnya dan sekakmat. Lalu kita dibawa ke Gua Xianxian. Terlihat Coyuan yang sedang kesakitan di sana. Ia pun berkata, keluar dari tubuhku. Lalu aura itu pun keluar dari tubuh Coyuan dan dilahap lagi oleh jiwa pedang vampir. Di sana jiwa pedang vampir pun bergembira karena mendapatkan makanan. Lalu Coyuan pun bergumam, dengan bantuan jiwa pedang ini aku akhirnya melewati bencana hidup dan mati ini. Terus maju sambil ia mengarah ke lebih dalam gua itu. Tapi di depan Coyuan terdapat sosok yang mengerikan dengan aura yang membara. Ternyata itu adalah aura dari pendekar pedang. Di sana Coyuan pun berkata, apa ini pendekar pedang? Lalu di sana para bocil jiwa dari pedang vampir pun bergembira dan berkata, wah, makanan, sambil mereka mengarah ke sosok itu dan memakannya. Di sana jiwa pedang vampir pun terkejut dan bergembira. Lalu tiba-tiba sosok itu pun berubah menjadi pedang yang biru. Di sana Coyuan pun bergumam, apa itu? Inilah yang tersisa setelah pendekar pedang itu terbunuh. Mungkinkah ini legenda? Sambil pedang itu mengarah ke Coyuan dengan aura yang kebiruan membara. Di sana aura pedang biru itu pun masuk ke dalam kepala Coyuan dan Coyuan di sana pun bergumam, meskipun niat pedang tak terkalahkan ini sangat lemah, aku akhirnya menemukan cara untuk membuka niat pedang tak terkalahkan. Sambil terlihat matanya yang melotot dan di tengah matanya terdapat pedang biru tadi. Lalu di sana Coyuan dengan aura membara, ia pun bergumam, niat pedang yang tak terkalahkan benar-benar kuat. Perasaan ini seolah-olah seluruh kehendak telah menjadi tubuhku. Yang berbeda dari peningkatan keadaan jiwa, ini adalah kekuatan kehendak murni. Perasaan ini terlalu kuat, seolah tidak ada yang bisa mengganggu keinginanku lagi. Perasaan ini terlalu misterius. Sambil ia mengarah ke sana, lalu terlihat dari depan, terlihat sosok seperti tadi makin banyak, dan di sana sosok itu pun menyerang Coyuan. Lalu di sana Coyuan pun bergumam, lanjutkan, dan kita dibawa lagi ke tempat dari ketua sekte Kuancian dan pangeran. Di sana mereka pun masih asik catur lagi ya, Momo. Lalu terlihat di sana api yang berubah menjadi biru. Pangeran pun terkejut, begitu juga dengan tetua Xuanjian. Ia pun bergumam, ini adalah. Lalu ia pun berkata, cahaya terang dari cahaya biru menunjukkan bahwa kultivasi orang-orang di Gua Xianxian semakin kuat dan kuat. Mungkinkah Coyuan menemukan cara untuk membuka niat pedang yang tak terkalahkan di Gua Xianxian? Lalu kita diperlihatkan di luar Gua Xianxian. Di sana kakak Bai pun terdiam dan ia pun bergumam, 3 hari sudah berlalu, amukan kehendak pedang di gua telah terjadi, tetapi Coyuan belum keluar. Bola set yang aku berikan padanya pun diam. Coyuan, jangan mati. Lalu terlihat aura membara keluar dari sana dan kakak Bai pun berkata, apa? Bayangan pedang besar kehendak pedang. Ini menunjukkan bahwa Coyuan tidak memiliki bahaya di Gua Xianxian, tetapi juga menyadari niat pedang yang tak terkalahkan. Aku suka itu. Sambil terlihat kakak Bai yang tersenyum di sana. Lalu terlihat halaman percobaan Huan Jianzhong. Di sana seseorang pun berkata, alah, malah sari roti. Seseorang murid di sana pun berkata, lihatlah arah Gua Xianxian di sana. Apa itu? Terlihat aura membentuk pedang besar dari arah Gua Xianxian itu. Di sana mereka pun berkata, pedang yang sangat besar. Itu adalah bayangan pedang besar, proyeksi kehendak pedang dari Gua Xianxian. Ini mengejutkan. Coyuan tampaknya sedang mencoba di Gua Xianxian baru-baru ini. Bisa dikatakan bahwa niat pedang tak terkalahkan Coyuan berhasil diringkas.
Pasti begitu, saudara Chu terlalu perkasa, panutan generasiku. Dia hanyalah jenius pertama dari sekte Kuancian kami. Mereka pun bersorak-sorak bergembira karena keberhasilan Chu Yuan. Lalu dari kejauhan, tetua sekte Kuancian bersama pangeran pun melihat aura itu. Di sana, ketua sekte Kuancian pun berkata, "Pangeran, saya tidak salah menebak. Saya belum melihatnya selama ribuan tahun." Bayangan pedang raksasa yang hanya ada dalam legenda pun muncul. Tampaknya Chu Yuan benar-benar memadatkan niat pedang yang tak terkalahkan. Di sana pangeran pun berkata, "Wah, bagaimana dengan memadatkan niat pedang yang tak terkalahkan? Niat pedang yang tak terkalahkan perlu tumbuh menjadi lebih kuat secara bertahap. Basis kultivasi Chu Yuan terlalu rendah dan niat pedang yang tak terkalahkan tidak akan meningkatkannya banyak. Ada 2 hari tersisa di tempat ini. Gua Xian-Xian tidak akan kurang berbahaya karena niat pedang tak terkalahkan Anda yang kental." Sambil ia pun berdiri dari sana, dan pangeran pun berkata lagi, "Sebaliknya, semakin dalam semakin tinggi bahayanya. Saya menunggu dia keluar." Lalu ia pun bergumam, "Itu sebenarnya diringkas menjadi niat pedang yang tak terkalahkan. Kamu harus tahu bahwa sejak kekacauan leluhur iblis di benua pedang yang mendalam, tidak ada yang benar-benar terkondensasi menjadi niat pedang yang tak terkalahkan selama hampir 1000 tahun. Chu Yuan, ini bisa berhasil. Apakah ini terkait dengan tes pedang patah dan bersambung, Mok?